Halo, aku Anda Trina. Di video kali ini aku ingin make-upan ala-ala makeup terapi gitu kalau bahasa beauty vloggernya. Nah, di sini aku ingin lebih fokus ke base makeupnya gitu ya, untuk menutup atau menyamarkan imperfection. Kalau kalian tahu aku udah beberapa waktu ini aku senangnya sharing tentang tips makeup gercep ala aku yang fokus di alis, mata gitu ya, dan bibir. 3 part makeup itu tuh menurut aku cukup banget untuk bisa menghasilkan look yang lebih kamera ready gitu ya, akan membuat kita lebih pantas untuk ketemu orang lain, untuk hadiri undangan gitu ya, atau untuk berbicara di depan umum gitu ya, atau untuk berada di depan kamera seperti itu. Nah, tapi kali ini aku ingin coba juga untuk lebih fokus ke mencoba menyamarkan imperfection gitu ya, karena biasanya aku cuman skincarean aja dan merasa itu cukup, paling banter di set sama bedak. Tapi kali ini aku ingin coba yang lain, dan yang tadi itu aku ingin ini ala-ala makeup terapi. Jadi nanti aku nggak akan sambil bicara gitu, jadi hanya fokus ke makeup aja. Oke, itu aja dari aku sebagai intro. Selamat menyimak. Halo, by the way, aku ganti lighting biar imperfection aku lebih terlihat jelas ya di sini. Jadi aku tahu apa aja yang perlu disamarkan. Let's get into the video. First thing first adalah menghidrasi wajahku. Ini aku pakai Cucumisnya dari Skin Game. Aku suka banget sih produk ini karena dia spray bentuknya, which is ringkas banget, dan dia melembabkannya oke banget sih di kulitku yang cukup kering ini. Terus kemudian setelah meresap dan aku tepuk-tepuk terakhir, aku lanjutkan pakai moisturizer. Ini moisturizer dari Hale, apa ya dibacanya? Ini enak, teksturnya gel, dan ketika misalnya aku itu kulitnya lagi iritasi atau lagi skin barrier yang menipis, dia bisa jadi buffer yang enak banget juga buat dipakai sebelum sunscreen. Selanjutnya aku mix 2 concealer yang berbeda, yaitu dari Rose All Day yang Warm Honey, which is kegelapan di wajah aku, dan SK yang Custard, ini keterangan di wajah aku. Dan aku kalau pakai SK yang Custard ini tuh cenderung keabuan. Nah, ternyata setelah aku mix sama Rose All Day yang Warm Honey ini, dia jadi nggak abu-abu di wajah aku. Ini aku aplikasiin pakai jari aja dulu. Aku tap-tap terus. Udah lumayan kelihatan ya hasilnya di under eye aku. Walaupun belum ketutup sempurna, tapi ini udah hasil yang oke banget sih, natural banget. Kalau aku nggak pengen begitu tercover. Di sini aku akan pakai di titik-titik yang aku ada imperfection aja, yaitu di under eye, kemudian di kelopak mata aku yang lebih gelap banget, terus di pipi yang ada hyperpigmentation dan bekas bopeng karena dulu jerawatan banget aku tuh, dan di jidat dan di dagu. Itu juga sama, dari bekas-bekas jerawat yang aku emang sekalinya jerawatan tuh bekasnya susah banget hilangnya. Yang untuk di bagian kening ini, di jidat ini, aku nge-mix lagi concealer yang berbeda karena di bagian jidat itu cenderung agak lebih gelap. Jadi aku bikin juga adonannya yang agak lebih gelap juga, karena niatnya emang bikin adonan yang sewarna sama warna kulit. Next, setelah tadi aplikasinya pakai tangan, aku ingin menutup lagi nih di bagian-bagian yang bopeng dan lebih hitam alias belum begitu tercover. Pakai ini brush concealer yang kecil biar fokus di titik itu aja.
untuk nantinya aku blend pakai brush concealer yang buffing brush kecil gitu. Itu biar yang di bagian bopengnya itu kayak concealernya masuk gitu ke dalam lubangnya gitu ya, biar warnanya sama sampai ke dalam lubang-lubangnya dan lebih tersamarkan imperfectionnya. Nah ini dia buffing brushnya. Aku tepuk-tepuk terus aja gitu di satu titik itu yang bopeng ya, yang masuk ke dalam. Baru setelah itu dibaur kalau sudah dirasa cukup. Lalu aku aplikasikan dengan cara yang sama di bagian bopeng yang lain dan juga di area lain yang lebih ingin aku cover. Di sini aku tambahkan lagi untuk bagian under eye akunya karena aku ngerasa masih kelihatan agak gelap. Aku rapikan lagi juga sampai ke bagian deket banget dengan bulu mata, bagian tumbuhnya bulu mata. Oke, ini hasilnya cukup full coverage ya. Dan di sini tuh aku ngerasa ringan, nggak berat sama sekali. Selanjutnya aku set pakai makeover yang Hydra Stay. Ini yang shade-nya apa ya? Tapi ini translucent gitu sih. Dia enak buat yang kulitnya kering, finishnya tuh nggak jadi matte banget gitu. Nah terus di kulit juga rasanya nggak yang kerasa tarik gitu, enak sih menurutku. Ini aku set di bagian-bagian yang tadi udah aku templokin concealer. Selanjutnya aku akan pakai paletnya Dolce Vita dari Something untuk ngembaliin warna di wajah aku. Karena ini kelihatannya cukup flat ya menurutku. Jadi aku walaupun mukanya udah kurus tirus, tapi aku tetap pakein warna konturnya untuk di bagian luar wajah biar lebih berdimensi. Selanjutnya masih pakai palet yang sama, aku kontur bagian hidung aku karena bagian hidung aku tuh tulangnya agak unik, jadi biar kelihatan agak lebih lurus gitu. Walaupun ya tidak bisa disempurnakan ya, tapi at least kalau untuk dandan gitu aku pengen mencoba melihat konturnya ini biar hidungku agak lebih lurus gitu. Selanjutnya sebelum pakai blush, aku pakai highlighternya dulu. Masih dari palet yang sama, dari Dolce Vita-nya Something. Ini di bagian hidung. Sebenarnya aku pertama kali kayaknya melakukan ini karena sebelum-sebelumnya sih nggak pernah biasanya kayaknya. Terutama pertama kali di video ya. Nah terus untuk yang di pipi juga highlighternya aku pakein sekarang, biar nanti setelah ditemplokin blush itu warnanya nggak ketutup lagi sama highlighter, jadinya justru kelihatan bercahayanya itu merona dari dalam pipinya gitu, dari dalam blushnya juga yang merona. Kalau di sini sih hasil highlighternya oke ya, dia nggak kelihatan gitu nyebar si partikelnya, tapi setelah kena air wudhu tuh dia partikelnya jadi kayak lebih nyebar-nyebar, which is ternyata aku kurang suka nih sama highlighternya gitu ya. Aku lebih suka yang stay subtle banget
di situ aja gitu, kayak ya glow from within aja gitu. Selanjutnya aku pakai blush masih dari palette yang sama. Aku pakai warna yang nama shade-nya DNA. Ini pink yang cool tone gitu. Di wajah aku sih hasilnya oke banget, nanti finishnya jadi kayak natural banget gitu. Aku pakainya nemplokin di atasnya tadi itu highlighternya, sama aku sih suka pakein di apple of the cheeknya biar wajah aku itu terkesan lebih bulat, lebih fresh gitu ya, karena udah terlalu kurus menurutku, udah terlalu tirus menurutku, jadi pengen lebih kelihatan berisi pipinya. Selanjutnya aku pakai alis, ini dari si Makeup, tapi karena dia itu aplikatornya kecil banget, aku agak kesulitan pakainya, jadi aku pindahin ke brush spoolie. Ini brush alis sih, spoolie, dan ada untuk ngerapiin concealer gitu di ujung satunya. Ini aku pakai untuk menambah warna dari bulu-bulu alis aku biar hasilnya tetap natural dan lebih rapih. Bulu-bulu alisnya itu lebih stay. Terus aku isi juga bagian yang masih kelihatan agak kosongnya biar lebih rapih lagi. Terus aku brush lagi pakai spoolie yang udah including juga di produk makeupnya. By the way, ini brand lokal, walaupun produksinya sih di Cina ya, produk alis ini tuh, tapi dia 3 in 1 gitu, dan harganya murah banget, di bawah 50.000. Jadi walaupun aplikator brokaranya kurang nyaman ya buat aku, tapi karena ini warnanya cocok banget sama rambut asli aku, jadi aku suka sih sama produk ini. Dan sebenarnya untuk aplikator si pensil alisnya juga dia itu yang kayak teardrop gitu, which is aku sebenarnya lebih prefer yang kecil banget, tapi ini untuk harga segini oke banget sih. Selanjutnya aku mau nambahin warna di mata aku pakai ini tuh bronzernya SK yang shade-nya Havana, untuk lebih ada shading mata aja sedikit biar nggak flat banget. Lalu aku pakein juga untuk di area bawah matanya, pakai produk yang sama, bronzer SK yang Havana. Kelihatannya di sini mataku jadi lebih terdefinisi. Kemudian aku pakai eyeliner di ujung mata aja. Ini pakai produknya Something yang Skandal. Ini tuh eyeliner pensil atau crayon yang nggak perlu diserut, jadi cukup diputar aja bagian bawahnya. Ini tuh warnanya hitam pekat, dan as long as kita set area matanya pakai bedak dan nggak pakai produk skincare yang terlalu oily, atau sebelum makeupan tuh diambil lagi excess oilnya, ini nggak bleber sih. Dan dia tuh juga teksturnya creamy, jadi untuk aku yang dirapihin lagi pakai brush kecil gini tuh enak sih, jadi dia masih bisa dibentuk lagi. Selanjutnya aku akan jepit bulu mata. Ini
itu pakai jepitannya Made for Makeup yang kok lentik. Aku tuh jadi dari dulu tuh nyari banget penjepit bulu mata dari brand lokal, dan seneng banget sih setelah ketemu si kok lentik ini. Tuh kayak bener-bener first impressionnya dulu tuh aku masih inget, bener-bener kok lentik gitu. Lucu banget sama kayak namanya. Buat bulu mata aku yang lumayan panjang, walaupun agak tipis, tapi bisa kelihatan gitu sih kelentikannya gitu. So far udah pakai ini setahun lebih, apa 2 tahun ya. Aku masih belum mau ganti karetnya gitu, karena karet yang tambahannya itu nggak ada si geriginya gitu. Aku nggak tahu sih apakah geriginya itu bisa ngaruh banget ke bikin lentiknya itu atau gimana gitu. Aku belum coba untuk ganti karetnya. Cuman sekarang memang karetnya udah agak lebih keras gitu sih. So far juga pakai ini nyaman-nyaman aja sih. So far so good sih. Ini kayak aku nggak pernah lihat influencer beauty manapun yang pakai produk ini, which is underrated mungkin, atau akunya aja yang nggak tahu. Selanjutnya setelah dijepit, aku langsung pakai maskara. Ini aku lagi pakai produknya dari Rose All Day lagi, yang volumizing. Karena ya itu tadi bulu mata aku udah lumayan panjang, cuman tipis. Jadi aku pilih yang volumizing. Aku pakein juga di bulu mata bagian bawah, which is baru aku lakuin sekarang-sekarang. Cukup kelihatan ya perbedaannya bulu mataku setelah dijepit dan pakai maskara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Inilah kenapa buat aku sebelum-sebelumnya dengan jepit dan maskarain bulu mata itu tuh aku rasa cukup. Selanjutnya ini tuh harusnya right after beres complexionnya, sebelum bedak ataupun setelah bedak. Ini produknya pakai Studio Tropic yang Flawless Priming Water. Selanjutnya ini aku mau pakai lip balmnya dari Clea, tapi ternyata warnanya nggak bisa nutup bibir aku yang lagi nggak optimal, belum peeling soalnya, jadi dia nggak bisa nutup pinggir-pinggir bibir aku yang kering. Akhirnya aku tambahin lagi produknya pakai YOU yang cloud, apa ya, aku lupa, pokoknya ada cloud-cloudnya gitu. Ini aku cuman pakai di bibir bawah aja, sedikit di bagian tengah, terus aku ratain pakai lip brush. Kayak gini hasil akhirnya. Masih kelihatan sih ya line lebih gelap di luar bibir aku, tapi it's okay. Oke, ini dia final looknya. Ini hasilnya jadi lumayan glam dan glowy ya. Ini glowy dari Studio Tropic tadi sih. Dan untuk yang kulitnya kering sih ini nyaman banget ya abis pakai Studio Tropic. Oke, ini dia hasil makeupnya. Aku sih suka ya, rasanya ringan dan masih terlihat natural. Walaupun tetap sih ini bener-bener ngabisin banyak waktu buat aku pribadi, lebih dari setengah jam untuk bikin makeup ini. Tapi ini enak banget sih buat dipakai untuk misalnya perlu ke acara yang seharian, biar tetap fresh seharian gitu. By the way, setelah aku lihat di in real life, aku ngaca di berbagai kondisi lampu tuh, hasilnya glam sih. Ini kayak bisa banget dipakai ke undangan karena full coverage, tapi rasanya ringan banget. Jadi ini mungkin kalau aku ada misalnya jadi bridesmaid gitu, aku akan kayak gini aja, makeupannya udah cukup banget. Paling nanti ditambahin eyeshadownya sama di lip produknya. Kalau misalnya mau dipakai seharian, mungkin perlu di set ya sama setting spray. Ya walaupun belum gitu rapih ya, masih percobaan pertama nih.
Let's see, kedepannya aku akan coba lagi pasti. Oke, itu aja dari aku. Semoga teman-teman suka. Until next time.